Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk sesi ketiga dari kelompok kami. Baiklah, saya akan perkenalkan saya sebagai host Romida, kemudian ada moderator dengan Ibu Agus Komaria dan presenter kami yaitu Pak Rizar dari SMK 1 Kelapa. Jadi untuk bersingkat waktu kami serahkan ke moderator, kami persilakan Ibu Komaria. Ya, terima kasih Bu Romida atas waktunya. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan mendengarkan Bapak Rizal selaku presenter untuk membagikan ilmu tentang virus corona dan bahayanya. Singkat waktu kami persilakan kepada Pak Rizal untuk mempresentasikan. Silakan Pak Rizal. Baik, terima kasih Ibu Nia dan Ibu Romida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang mengenal virus corona dan bahayanya. Tapi sebenarnya saya kontekskan dulu ya. Kelihatan nggak Bu ya? Ya Pak, udah muncul. Muncul ya? Ya. Oke. Muncul ya? Ya. Ya. Sebenarnya materi mengenal virus corona dan bahayanya ini sengaja saya ambil karena di kelas 10 saat ini yang saya ampuh ada materi tentang virus sebentar ganjil ini. Ya, sekalian saya ambil materi mengenal virus corona dan bahayanya. Latar belakangnya adalah saat ini bahwa pandemi COVID-19 ini kita sudah tahu bahwa COVID-19 ini menyebar ke seluruh belahan dunia. Indonesia saat ini banyak sudah terpapar ya, virus corona, dan di dunia pendidikan pandemi COVID-19 ini membuat pendidikan kita beralih dari tatap muka ke tatap maya. Nah, salah satu SMK Kelapa itu ada sekolah di Bangka Barat ini ditugaskan kita sebagai floating tatap muka. Jadi kita di sini ada tatap muka juga, ada tatap mayanya. Ya. Oleh karena itu, tujuan saya adalah kita harus mengenalkan virus corona ini kepada anak didik kita supaya mereka tahu bahayanya dan tetap mematuhi atau mentaati protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu saya langsung saja virus corona ini atau kita kenal sebagai severe acute syndrome coronavirus atau SARS-CoV-2 ini itu menyerang sistem pernapasan. Jadi di sini serangan virus ini adalah lebih fokus ke sistem pernapasan pada manusia. Nah, hal ini bisa menyebabkan ya pada akhirnya gagal bernapas, menyebabkan pasien yang terdampak itu bisa mengalami kematian. Nah, kita tahu bahwa kasus yang pertama kali virus corona ini ya, yang merupakan penyakit COVID-19 ini itu berasal dari Cina pada akhir Desember 2019 di kota Wuhan, dan sebelum-sebelumnya memang virus ini sudah ada juga, namun tidak separah
virus corona yang membuat COVID-19 ini. Akhirnya mungkin bermutasi bisa menular antar manusia, dari manusia ke manusia. Sebenarnya hanya pada hewan saja. Oke, itu. Nah, karena bahayanya, maka hampir di seluruh dunia juga pemerintahan itu berlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran rantai corona ini. Itu latar belakangnya, Bapak Ibu. Kemudian bagaimanakah cara penularan virus ini? Nah, kebanyakan virus corona ini menyebar sama halnya seperti virus yang lain. Tapi di sini virus corona lebih beberapa hal bisa dilihat bagaimana cara penularannya. Pertama, bisa melalui percikan air liur pengidap, misalkan karena batuk atau karena bersin. Ya. Kemudian menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Lah, kalau orang yang terinfeksi, jangankan tangan wajah, mungkin kita dekat saja bisa saja menular. Karena pada saat ini virus ini berkembang, katanya bisa tahan hidup di udara, sehingga penyebarannya bisa di udara. Menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang ya, sesuatu benda yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Ya. Bisa juga lewat fesis atau kotoran atau tinja, namun ya jarang terjadi. Dan saat ini yang terbaru informasinya adalah bisa melalui udara. Nah, kasus khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui saat ini, tapi gejala rata-rata itu 2 hari sampai 14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Jadi itu masa inkubasinya. Ya, jadi setelah 14 hari kemudian baru kita tahu bahwa orang tersebut bisa saja positif virus corona atau penyakitnya namanya COVID-19, ya, coronavirus disease 19, ataukah dia negatif. Ya. Oke. Berikut Bapak Ibu kita langsung. Nah, bagaimana gejala virus ini atau orang yang tertular pada manusia, pada kita? Nah, secara umum ada 3 hal. Pertama, bisa dilihat kalau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Sekarang kan sudah banyak pengetes suhu ya Bapak Ibu ya. Bahkan kita saat ini siswa pada saat masuk sekolah itu dites suhunya dengan alat. Ya. Kalau dia di atas 38 derajat Celcius, nah ini harus diperiksa lebih teliti. Kita kembalikan ke pihak rumah sakit biasanya untuk dites lagi. Kemudian batuk kering, ya, sesak napas. Kemudian selain gejala itu, mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual atau muntah, diare, atau bersumbat, menggigil, bersin, sampai hilang kemampuan mengecap rasa atau mencium bau pada indera perasa kita. Nah, itu gejala yang muncul kalau seseorang terinfeksi virus corona ini. Nah, bisa saja virus corona ini ya menular pada seseorang, tapi seseorang tersebut memiliki daya tahan tubuh, tapi dia bersifat sebagai carrier, pembawa. Nah, ini dengan istilahnya orang tanpa gejala. Seperti kelihatannya sehat, tapi membawa atau sebagai carrier dari virus corona ini. Nah, pada saat OTG ini berdekatan dengan orang-orang yang kemampuan fisiknya lemah, mungkin lagi drop fisiknya, bisa saja orang tersebut justru yang akan tertular virus corona ini dan menyebabkan penyakit COVID-19 ini. Oke, itu Bapak Ibu gejalanya. Cara pencegahannya, ini kalau kita di sekolah, pemerintah sudah menyampaikan cara pencegahan ya, pengobatan saat ini masih jauh. Pihak medis juga masih berupaya untuk mencari obat ya, tapi belum diketemukan. Nah, cara pencegahannya seperti yang saya bilang tadi, bahwa di sekolah kita dipasang poster-poster,
atau di jalan-jalan, di lembaga-lembaga pemerintahan, itu terkait tentang bagaimana kita harus menghindar, mencegah dari virus corona penyebab COVID-19 ini. Nah, di sini kita harus menerapkan yang pertama physical distancing, artinya kita harus jaga jarak lah ya, social distancing, physical distancing, jangan langsung kontak. Jadi itu cara yang pertama. Bapak Ibu masih terdengar suara saya? Masih. Kemudian seperti yang kita laksanakan saat ini, kita gunakan masker. Ya, masker. Ya, sekarang ini masker justru jadi tren banyak perusahaan-perusahaan yang membuka usaha masker ya, pembuatan masker. Ya, kemudian Fispel, kemudian masker-masker pun sampai ada yang kalau kita buka di media sosial bermacam-macam ya. Ada yang lucu-lucuan juga ada. Intinya kita harus menutup bagian hidung dan mulut karena virus ini bisa menyebar, lebih mudah menyebarnya lewat lubang hidung dan mulut. Rutin mencuci tangan dengan air atau kita menggunakan hand sanitizer. Ya, bisa mengandung alkohol, tapi di sini hanya dibatasi minimal 60%. Ya. Kemudian mencuci tangannya bisa pakai sabun apa saja sih. Selagi sabun tersebut bisa kita gunakan. Ya, tidak harus mesti sabun yang mahal. Yang jelas kita harus rutin mencuci tangan kita. Berikut, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Jadi cuci tangan dulu, baru kita memegang mata, mulut, hidung. Ya. Ini kadang-kadang kita mungkin bangun tidur langsung menyentuh mata, gitu kan, mulut, hidung, dan lain-lain sebagainya. Harusnya saat ini kita biasakan mungkin bangun tidur, cuci tangan dulu. Ya. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, berolahraga. Salah satu yang tren saat ini, orang Indonesia juga sudah tren pagi hari mungkin bersepeda untuk menghangatkan paparan cahaya matahari pagi. Ada yang menyebutkan bahwa paparan cahaya matahari pagi itu bagus, tapi saya tidak bisa menyebutnya membunuh virus ini, tapi itu adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, imun kita, ya, sehingga terbentuk kekebalan tubuh dari provitamin D dari sinar matahari tadi. Kemudian hindari kontak dengan penderita COVID, ya pasti kita harus menjauh, ya. Kalau ada penderita di sekitar kita, bukan berarti secara sosialnya kita sombong, kita cuek, ya, seolah-olah individualisme. Namun karena pandemi saat ini kita harus mengikuti protokol kesehatan. Ya, mudah-mudahan semua orang saat ini memaklumi apa yang kita lakukan supaya kita hindari infeksi virus dari orang lain. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan kita di rumah ya. Di rumah tentunya harus karena tempat tinggal kita, anak ya, istri atau suami, ibu, bapak ya. Memang sebelum ada pandemi ini pun tetap dulunya kita terbiasa dengan menjaga kebersihan pesan kita di rumah tentunya. Oke Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di akhir pembicaraan saya ini mengenai ini hanya sepintas tentang pengenalan virus corona ini dan bahayanya. Sebenarnya kalau lebih detail banyak, saya juga baca-bacanya sumbernya di Google ya. Namun bagi siswa saya ini sangat penting mengingat siswa tidak sama seperti kita mungkin ya, cara mindset pemikirannya. Jadi siswa memang harus benar-benar diberi materi seperti ini. Ya, kesimpulan yang bisa saya sampaikan saat ini, ya kita berdampingan saat ini hidup dengan virus corona ini. Tidak ada pilihan lain, pemerintah saat ini menerapkan era new normal. Nah,
demi keberlangsungan peradaban umat manusia kita saat ini. Jadi makanya sekarang ada istilah era new normal saat ini. Nah, mau tidak mau dunia pendidikan juga harus mengikuti perkembangan era new normal ini dengan ya kita memasuki ruang dimensi dunia maya saat ini. Saat ini pun kita belajar, bahkan saat ini kita bertatap muka dalam dunia maya, tatap maya, interaksinya terlihat, disentuh. Ya. Kalau tatap muka luring kan kita lihat siswa bisa saya cubit mereka kalau misalnya bawel, bisa kita tegur, bisa kita sapa dan kita pegang mereka. Kalau ini nggak bisa, kita hanya melihat saja, tapi nggak bisa dipegang, disentuh dan lain-lainnya. Ya, itu kecanggihan teknologi saat ini. Nah, kita nggak usah takut mungkinnya dengan virus corona ini. Yang jelas taati protokol kesehatan, semoga kita tetap sehat dan bisa beraktivitas. Ya, kita harus memberi pendidikan ini kepada anak didik kita, biar mereka taat aturan protokol kesehatan demi keberlangsungan peradaban. Itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Romidah dan Ibu Agus Kumaria. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, tadi kita sudah mendengarkan. Mungkin saya close dulu ya materi saya ini. Kita sudah mendengarkan Bapak Rizar mempresentasikan tentang virus corona dan bahayanya. Pak Rizar, apakah ada kuis? Ada. Apa langsung kuis atau ada yang mau ditanyakan? Silakan dulu ya. Karena kita di sini, tapi saya tidak mengajari, kita hanya sharing. Karena pengetahuan saya tentang virus corona justru di Google lebih dahsyat dan terpercaya sumbernya. Kita juga baca di sana. Ya. Kepada Bapak Ibu peserta, ada yang ingin bertanya sebelum kita mulai kuis? Ismi? Presensi Bu, yang ini presensi Bu ya. Nanti mungkin di akhir bisa juga kita isi presensinya yang telah disampaikan oleh Mas Maria tadi. Saya minta tolong. Mungkin kita langsung ke kuis Bu ya. Iya, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi. Oke. Saya buka kuisnya, berarti di share konten lagi ya. Tolong Bu, sebentar ya. Belum muncul, Pak. Ya, Belum muncul Kahootnya. bentar ya. Munculnya di mana nih? Bapak masuknya ke kahoot.com. Bukan Kahoot Ya, ID, Pak. gimana? Bapak masuknya ke kahoot.com. Ya, itulah mau saya buka. Isya.com lagi buka itu. Enggak, jadi perlu di ini kan, sharing kan? Oh, ya. Sinyal nih, Bu. Masih muter-muter. Aduh, masih muter-muter.
nih. Tahu saya dengan HP saya ini Bu ya. Maaf sebelumnya. Lagi muter-muter Bu. Sebentar Bu. Ya. Muter-muter terus dia ya. Nah, lambat. Muncul, Pak? Ini juga baru saya ganti providernya. Oke, ini. Coba Romida. Muncul? Ya, ini pinnya ya. Belum, Pak. Belum muncul kayaknya. Share Belum Pak, ya? share konten dulu Pak. Share konten, Pak. Oke. Share konten Pak. Share Share konten. konten browser yang di-share. Chrome bentar Bu ya. Oke. Muncul nggak? Oke. Muncul. Sudah, Pak. Muncul. Ini ya Pak, 920 920 750. 920 750. Tunggu Pak, tunggu. Iya. Ya, Ibu Agus, Ibu Sini, Ibu Ambar, Ayu Bingit 4. Empat ya, cuma ya. Iya, langsung saja start Pak. Kita mulai ya. Klik start. Ya, Oke. bismillahirrahmanirrahim. Oke. Next. Next ya. Ya, next. Oke deh. Yeay. Bismillah lagi. Next lagi Pak. Ibu Ismi lagi. Ini hadiahnya nih. Banyak dapat lah hadiah ini. Satu lagi siapa yang jawab nih? Ibu Ismi lagi. Yeay. Dapatkan hadiahnya. Iris ya hadiahnya Bu ya. Oke, next.
Ismi lagi. Dari tadi kita bahas Midanya Ibu Agus, Ibu Ismi terus ya? Iya. Memang kayaknya ini, Pak. Iya. Bu Ismi lagi ini Lagi beruntung. hoki, lagi beruntung aja ini. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Yeay. Kan Ibu Ismi lagi. Satu soal lagi deh kayaknya. Hanya 5 soal. Yo. Promosi mana nih paling banyak nih? Ayo dipilih, dipilih. Jawa Timur kan paling banyak kan? Iya, Jawa Timur paling banyak. Iya, kasusnya paling banyak Jawa Timur. Oke deh. Apakah yang berada di atas? Ini. Ayo bingit. Ya. Ibu Ismi lagi. Yeay, memang 3 sesi ini kayaknya Ibu Ismi itu lagi Iya. hoki banget, Pak. Ya, ini terakhir dapat ini Bu ya. Kalau Dapat tadi 100.000 pulsa sudah dapat 300.000 nih. ikon virus corona nih terakhir nih. Kayaknya saingan beberapa instruktur itu. Oke, kita tutup ya. Ya, itu tadi permainan kita terakhir tentang kuis pengetahuan tentang virus corona. Ada 5 buah butir soal permainan. Kalau ada lagi yang disampaikan, mungkin ada arahan dari Bu Ismi mengingat sesi 3 adalah sesi terakhir dari kelompok kita ini. Silakan Bu Ismi. Ini yang terakhir ya, berarti dari bertiga ya. Iya. Udah kalau udah bagus semua, paling nanti jangan lupa cara-caranya kan sudah bisa semua. Dari mulai cara share konten, kalau PPT gimana, kalau apa di browser juga gimana kan sudah bisa semua. Sudah bagus semua kok Bu, Bapak semuanya. Paling nanti tinggal dirapikan saja. Maksudnya kalau host itu kan kalau presenter lagi bicara, kalau bisa semua peserta itu off mic-nya, paling di situ aja nanti. Kemudian udah kok yang lainnya udah bisa diaplikasikan di sekolahnya masing-masing. Iya. Terus yang ini Bu, mungkin Apa Pak? Ibu Agus ya, kita mungkin mau ngulang yang Ibu Agus tadi karena belum terekam kayaknya. Gimana Bu Ismi, bisa nggak setelah sesi ini atau waktu luang Ibu Ismi bisa hadir? Ya Ibu Oh, Bu Agus. Agus tadi belum terekam ya? Iya, baru pas terakhir aku terekam tadi. Nggak tahu masalah tadi pada saat saya di host saya rekam Bu. Tapi nggak tahu kenapa yang terakhir yang baru terekam oleh ini sistem gitu. Ya saya mohon maaf sekali karena baru belajar ini. Boleh kok, boleh diulang lagi. Ya, nggak masalah kan Bu Agus ya? Nggak masalah, Pak. Berarti nanti room yang tadi waktunya harus dirubah Bu ya? Kayaknya room baru lagi deh. Room yang tadi kan udah selesai. Udah. Buat baru ya? Buka room lagi aja. Oh ya, oke. Nanti saya buat berarti. Bu, tadi saya sudah buat roomnya untuk jam 11.15 kalau uang jam Ya, halo. Suara Bu Agus kurang itu ya? Ya, suara. saya ketik aja dulu.
Baik, Bapak, berarti Ibu ya, saya akhiri dulu ya materi saya. Demikianlah materi dari saya tentang mengenal virus corona dan bahayanya. Mudah-mudahan ya kita terjauh dari virus ini, dari penyakit COVID-19 ini, terutama siswa-siswa kita, semoga kita bisa beraktivitas dan bisa memberi pembelajaran kepada anak didik kita. Semoga mereka bisa tetap bersekolah. Ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan Bapak Rizar men-share tentang virus corona dan bahayanya. Dan menarik sekali, apalagi pandemi ini masih belum berakhir dan kita sudah masuk new normal, dan untuk melakukan aktivitas kita diharapkan harus mengikuti, bukan harus wajib ya, wajib mengikuti protokol kesehatan demi keselamatan bagi diri kita maupun orang lain. Untuk berikutnya saya berikan kepada Bu Romida selaku host untuk mengakhiri kegiatan ini. Oke, itulah presentasi dari Pak Rizar. Terima kasih untuk Ibu Ismi dan Ibu Ambar. Terima kasih banyak sudah hadir di room kami. Kalau ada kekurangan dan kehilapan, kami mohon maaf. Akhir kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Agus, 11.15 ya? Iya, 11.15, oke. Nanti saya pulang dulu ke rumah ya paling. Bentar lagi mau pulang. Ya, siap. 11.15. Saya di sekolah SST. Oke, 11.15 ya, kita tunggu lagi. Oke, nanti share aja dia mau ke saya ya. Ya, ya, oke. ya, Saya izin live ya. Tetap ya, semangat. semangat. Sama-sama, Bu. Ya, Udah, saya tutup, oke.